Bagaimana cara mulai affiliate marketing sampai jadi 10 juta rupiah dari nol? Jadi gini kita akan bahas dari awal sampai akhir. Saya punya ada 1, 2, 3 kurang lebih poin utama yang mau saya bagikan kepada Anda tentang apa yang harusnya jangan Anda lakukan di awal karena ini justru membuat jalan Anda tertutup. Ya ini bahaya banget, jangan sampai Anda lakukan. Lalu kemudian apa yang sebaiknya Anda jual? Dan bagaimana cara membuat orang-orang yang kemudian sudah tahu produk Anda tapi belum beli untuk kemudian pada akhirnya mereka beli. Ya, prinsipnya itu. Dan apa yang saya rekomendasikan kepada Anda untuk Anda bisa lakukan dan mulai kerjakan sehingga Anda bisa lebih cepat capai 10 juta pertama Anda. Oke, nah jadi langsung aja. Perkenalkan nama saya Chris Teru. Saya membantu teman-teman pebisnis, entrepreneur, karyawan untuk bisa mulai mendapatkan sumber income baru dari internet, khususnya menggunakan konten video. Dan hari ini kita akan bahas tentang affiliate. Karena ini adalah salah satu senjata konversi, monetize, dapat duit gitu ya, dari internet yang banyak banget orang cari, tetapi nggak banyak orang yang tahu jalan kebenarannya. Wah, asik banget. Jalan kebenaran ya versi saya. Nah, boleh juga lah, kalau seumpama Anda punya pandangan yang berbeda, tinggalkan notes Anda di komen. Nah, jadi, cara untuk mulai menjadi seorang affiliate marketing dari nol sampai Anda bisa jadi 10 juta rupiah. Prinsipnya adalah saya nggak ingin bahas tentang hal teknis kepada Anda tentang bagaimana cara Anda bisa daftar gitu ya. Terus kemudian bagaimana cara Anda pasang link, promosi gitu ya. Anda bisa tonton ini di video saya yang lain karena saya udah pernah bahas ini sebelumnya kepada Anda gitu ya. Tetapi saya akan ajak Anda untuk melihat secara mindset tentang ini loh yang ternyata menghambat banyak orang sehingga mereka nggak bisa dapat duit. Ya, hal yang pertama adalah Anda harus mulai stop selling. Nah, di sini saya ingin cerita kepada Anda. Banyak orang-orang di luar sana yang ketika mereka melakukan promosi di dalam dunia sosial media, itu bayangan mereka adalah mereka tinggal posting aja, lalu ditinggalkan. Nah, ini adalah kuburan buat beberapa orang. Kenapa? Anda nggak bisa hanya dengan posting lalu kemudian Anda biarin begitu aja. Sama halnya dengan Anda udah buka toko, terus Anda biarin aja. Anda nggak berusaha untuk promosi, nggak berusaha untuk mendatangkan orang, nggak berusaha untuk woro-woro, nggak berusaha untuk melakukan bisnis Anda, itu pasti akan jadi kuburan. Nah, oleh karena itu, Anda juga jangan melakukan jualan. Kenapa? Karena ternyata semakin Anda jualan, semakin orang kabur. Ya, kecuali ya Anda hanya ingin, ya jualan aja Pak. Saya nggak butuh dengan interaksi, saya nggak butuh dengan hubungan jangka panjang dengan calon-calon pembeli saya, dan lain sebagainya. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, Anda boleh menjadi kebanyakan orang, tetapi saya nggak ingin Anda menjadi seperti itu. Saya ingin masa depan Anda jadi jauh lebih baik. Jualanlah dengan cara yang elegan. Nah, gimana caranya? Mulai lakukan hal sebaliknya. Nah, hal sebaliknya ini apa? Kalau seumpama Anda berhenti untuk jualan, yang bisa Anda lakukan hari ini adalah Anda bisa mulai dengan melakukan edukasi. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau misalnya Anda tonton Gary Vaynerchuk, Anda nonton Steve Jobs, Anda nonton Elon Musk, dan lain sebagainya, yang banyak sekali mereka lakukan, mereka berikan kepada orang-orang adalah edukasi. Contoh misalnya Elon Musk, dia bicara tentang cryptocurrency, Dogecoin, dan lain sebagainya, gitu ya. Dogecoin, ya apalah itu cara bacanya. Nah, jadi prinsipnya adalah dia kasih tahu, oh cryptocurrency itu aman, oh revenue-nya sekian, oh dia sangat tergantung dengan supply and demand, dan lain sebagainya. Dia mengedukasi orang tentang mobil listrik, tentang iPhone misalnya dari Steve Jobs, bagaimana handphone itu cukup dari layarnya aja, nggak perlu keypad dan lain sebagainya, layar sentuh. Wow, itu keren sekali menurut saya. Ya, atau mungkin Anda bisa melihat Bill Gates, pandangannya tentang bagaimana cara mengubah sesuatu yang begitu besar dan ribet jadi kecil. Mikrokomputer, makanya dia bilang Microsoft software, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Mereka mengedukasi orang-orang. Tentang apa? Tentang apa yang mereka jual. Nah, jadi mereka sebetulnya lagi jualan nggak sih? Jualan lah. Nggak mungkin mereka sedang tidak jualan. Mereka pengen orang membeli idenya. Mereka pengen membeli ceritanya. Mereka pengen orang-orang membeli perjalanannya. Supaya apa? Misalnya menggunakan Tesla hari ini membuat orang-orang punya tingkat prestisius naik. Strata sosialnya naik, ya. Semua hari ini kawinan udah nggak pakai Alphard lagi, pakainya Tesla. Oh, itu kayaknya keren banget lah. Ya, itu contohnya. Yang dia edukasi apa? Oh, ternyata prestisius. Menarik nggak? Menarik. Sehingga ketika Anda mengingat bahwa mau kawin nih, mobilnya apa ya? Anda jadi ingat, oh Tesla. Ya udah, sewa Tesla aja. Why not?
Nah, sekarang yang bisa Anda lakukan sebagai seorang affiliate marketing, ketika Anda baru mulai dari nol, fokus Anda apa? Anda coba untuk bantu orang. Terutama siapa? Terutama adalah orang-orang yang sesuai dengan produk Anda. Misalnya Anda jualannya baju. Anda jualan ke siapa? Ibu-ibu. Katakanlah ini big size, ya, plus size misalnya. Anda pengen membuat mereka kelihatan apa nih? Kelihatan lebih kurus, kelihatan lebih seksi, kelihatan menarik, kelihatan lebih cerah, dan lain sebagainya. Itu beda-beda. Ya. Nah, sehingga Anda coba lihat apa yang dibutuhkan oleh orang-orang. Bagaimana cara Anda bisa membantu mereka? Ketahui masalahnya. Nah, ketika Anda tahu masalah mereka, Anda akan bisa menjawab itu semua. Contoh misalnya, hari ini saya merekomendasikan kepada banyak sekali orang-orang di luar sana satu tempat untuk belajar tentang affiliate marketing. Mungkin Anda pernah tahu atau Anda pernah dengar, gitu ya. Kenapa begitu? Karena ternyata ini bukan cuma sekedar bisa membantu saya mengetahui apa itu affiliate marketing, tetapi juga bisa membantu orang-orang untuk menerapkan ilmunya ke bisnis mereka, membuat mereka yang mungkin nggak punya bisnis bisa dapat duit dari sini, karena mereka bisa membantu juga menjual e-course ini dan lain sebagainya, sehingga mereka mulai dapat duit. Nah, kalau semua mereka bisa dapat duit dari sini, apa yang akan terjadi? Wow, Pak, thank you banget. Nggak pernah selama ini saya beli handphone bisa jadi duit secara langsung. Nggak pernah saya selama ini beli baju bisa langsung jadi duit, kecuali saya jual bajunya gitu ya. Nah, jadi coba Anda bayangkan bahwa ketika ada sebuah produk yang Anda rekomendasikan kepada orang-orang yang hari ini butuh sumber income baru, ya, terus kemudian saya jual produk ini, misalnya namanya adalah KDAM, Kaya dari Affiliate Marketing, yes, itu dia namanya. Terus kemudian mereka bisa menjadi affiliate-nya dengan komisi 50% di sini, dan ini bisa nggak jadi sumber income baru? Yes, bisa banget. Anda bayangkan kalau semua dapat satu sales per hari, itu kurang lebih komisinya adalah Rp250.000. Di mana Anda bisa bekerja dengan gaji katakanlah Rp250.000 per hari. Kalau Anda kali dengan 30 penjualan per bulan, artinya satu penjualan per hari, Anda udah dapat berapa? 250.000 kali 3 itu Rp750.000, kurang lebih. Kalau kali 3. Kalau kali 30 berarti Rp7,5 juta, betul? Kalau Anda jualnya satu, Anda dapatnya 7,5 juta. Kalau Anda jualnya 2 per hari, berarti dapatnya 15 juta. Tinggal Anda kali. Anda mampu sehari jual berapa? Mungkin saya kerjanya cuma 5 hari, Pak. Seminggu. Seminggu saya jualnya 2. Berarti 5 kali 10. 5 kali 10 kali Rp250.000. Anda hitung. Nah, itu cara Anda menghitungnya. Nah, itu kalau dari duit, ya. Tinggal sekarang, bagaimana cara saya bisa membantu mereka? Simple kok. Di dalam KDM ternyata ada banyak sekali tips, edukasi, strategi, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka siapkan, bagaimana cara promosikan itu lewat Facebook, dan lain sebagainya. Bahkan saya tahu iklan Facebook itu dari sini, gitu. Dan saya mempelajari itu semua, sesuatu yang mungkin orang-orang di luar sana beli dengan harga jutaan, puluhan juta bahkan sampai hari ini belajar nggak habis-habis gitu ya, ilmunya masih harus bayar terus. Tapi ini nggak sampai 1 juta, saya bisa dapat itu semua. Anda bayangkan, kok bisa seperti itu gitu Pak ya? Yes, itu dia. Nah, jadi ketika saya merasa mendapat manfaat dari produk ini, saya rekomendasikan kepada orang-orang, apa jawaban mereka? Oh iya Pak, kok saya kayaknya berada di posisi yang sama, saya pengen juga coba. Ya, silakan coba. Anda mau coba sebagai seorang affiliate, Anda bisa mulai dari affiliate berbayar, silakan. Anda bayar, Anda bisa dapat komisi 50% dari situ, plus dapat e-course-nya. Menarik. Kalau semua Anda mau free tester dulu, trial dulu Pak, coba dulu Pak, boleh nggak? Boleh. Anda bisa menjadi affiliate gratis dulu, nggak perlu bayar gitu ya. Di mana Anda tetap bisa dapat komisi sampai 20%. Ya, 20% per penjualan. Kurang lebih Rp100.000. Masih oke nggak? Oke banget. 100.000 kalau Anda kali 30 per bulan, berarti Anda dapat Rp3 juta. Kalau istri Anda kasih Rp3 juta per bulan sebagai tambahan di luaran gaji misalnya, apakah itu membantu? Oh iya Pak, uang sekolah anak saya setengahnya itu. Cukup banget. Yes, that's good. Ya, jadi kalau ini bisa membantu, Anda bisa mulai lakukan dari situ. Caranya gimana? Gampang. Anda cek aja link yang ada di deskripsi, saya udah bagikan kepada Anda bisa daftar di situ. Ya, bahkan kalau semua Anda pengen tahu tentang apa itu affiliate marketing, mulai dari nol, ada webinarnya khusus yang akan membahas tentang itu. Anda cek aja. Ya, semua sudah saya bagikan dan siapkan kepada Anda di deskripsi dari video ini. Nah, itu hal yang pertama. Anda mulai dengan jangan jualan. Ya, jangan jualan. Sama sekali jangan jualan. Tetapi mulai dengan mengedukasi mereka. Nah, tinggal langkah berikutnya adalah
Berarti Pak, kalau saya udah tahu ini, yang harus saya lakukan apa nih? Ya, supaya mereka kemudian mau beli. Nah, Anda perhatikan, hanya 1% orang yang langsung beli. Selebihnya dia ngapain? 99% itu biasanya hilang. Oleh karena itu, jangan sampai ini hilang. Karena mereka nggak langsung beli tadi, mereka biasanya hilang. Apalagi kalau Anda promosinya pakai link. Nah, oleh karena itu, Anda harus punya satu sistem yang bisa tahu mereka ini siapa. Artinya apa? Mereka harus ditangkap datanya. Misalnya adalah nama, email, nomor HP. Gitu ya. Nah, itu contohnya. Artinya kita perlu punya satu sistem yang menangkap data supaya kita bisa follow up. Nah, kalau seumpama Anda udah tahu siapa orang yang masuk sini tapi tidak jadi beli, Anda punya datanya, Anda kira-kira bisa tanya nggak sama mereka? Weh, udah ditonton belum? Udah dibuka belum? Saya bikin edukasi baru nih, yuk lihat yuk, dan lain sebagainya. Mereka kira-kira akan terjadi apa dengan Anda? Hubungannya akan semakin dekat nggak? Akan semakin percaya nggak? Awalnya mungkin nggak tahu siapa Anda, terus kemudian mereka jadi tahu, oh iya ya, saya ini nggak pernah tahu di siapa nih Pak Kris, gitu ya. Baru pertama kali lihat. Atau mungkin sudah sering lihat, ya, pakai jaket biru atau jas biru nggak pernah ganti gitu ya. Ya memang tujuannya itu supaya gampang diingat. Berkacamata rambutnya seperti itu aja gitu ya. Yes, supaya gampang diingat juga. Ya. Lalu kemudian ternyata hampir setiap konten yang isinya adalah membantu orang lain untuk dapat solusi. Anda bayangkan, kira-kira kalau seumpama mereka terus-menerus melihat saya membagikan sesuatu dan membantu mereka, apa yang akan mereka lakukan? Yang akan mereka lakukan adalah, oh iya, saya akan coba ikuti salah satu arahan atau rekomendasi dari Pak Kris. Selesai. That's it. Jadi itu prosesnya. Dan kalau seumpama Anda udah melakukan ini terus-menerus, kira-kira Anda dianggap jualan nggak? Sebetulnya nggak. Ya, Anda lagi ngapain? Anda lagi ngasih tahu kepada orang-orang. Sama hanya ketika Anda datang ke rumah sakit ketemu dengan dokter. Dia lagi jualan obat nggak? Enggak. Dia lagi pengen bantuin Anda. Anda punya jamur di tangan, nggak bisa hilang, Kak. Ini luar biasa. Ini ibu-ibu punya penyakit gitu ya. Oh, habis cuci baju, cuci piring, cuci ini, cuci itu, jamurnya keluar. Gatalnya luar biasa. Dan itu menyakitkan, saya tahu. Ada beberapa saudara saya seperti itu. Ngeri. Lalu kemudian, pergi ke dokter, dikasih tahu sama dokter, oh ini karena ini. Terus katakanlah Anda merasa dokternya lagi jualan. Anda dikasih tahu, oh harus pakai salep ini. Terus Anda bilang, dokter kamu jualan ya? Saya nggak mau, saya nggak percaya. Ya, pokoknya saya nggak mau itu. Saya cuma mau terima informasinya aja. Ingat, fokus Anda apa? Fokus Anda adalah supaya sembuh, betul? Yes. Fokus ke situ, bukan fokus pada aku lagi dijuali. Salah. Gitu ya. Jadi banyak orang hari ini di luar sana yang kalau seumpama mereka pengen dapat duit dari internet, mereka datang kepada saya. Fokus mereka apa? Bukan saya lagi dijuali, bukan. Bisakah apa yang direkomendasikan oleh Pak Kris membantu mencapai goal mereka? Kalau bisa, mereka akan beli, mereka akan ambil. Simpel itu. Nah, jadi Anda coba hari ini ingat, sudah berapa lama Anda melakukan follow up? Sudah berapa kali Anda melakukan follow up? Dan kalau seumpama Anda nggak siap untuk melakukan follow up, Anda nggak tahu harus ngomong apa, Anda bisa pelajari itu juga di KDAM. Karena KDAM itu punya sistem follow up otomatis. Via email. Nah, ini yang saya suka. Karena dulu saya nggak ngerti kalau harus follow up gitu loh. Ya, saya nggak paham kenapa kok ada email training, kenapa kok dikasih tahu apa pentingnya affiliate, dikasih tahu bagaimana caranya untuk upgrade dan lain sebagainya. Oh, ternyata bisa upgrade. Oh, ternyata kalau saya upgrade bisa dapat komisi 50%. Oh, ternyata KDM itu tempat untuk belajar tentang affiliate. Saya baru tahu bahkan. Anda bayangkan, saya pikir, apa ini KDAM? Kagak ngerti. Bener. Ya, jadi setelah di follow up, akhirnya orang terbuka pandangannya. Sama seperti apa? Sama seperti misalnya kita bicara tentang pandemi COVID, terus kemudian orang dikasih tahu harus cuci tangan, harus pakai masker, harus jaga jarak. Kalau udah batuk, tolong ya dilap bekas batuknya. Cuci tangan jangan langsung tos sama orang, jangan langsung salaman, ya. Kalau batuk itu ditutup, jangan di depan muka orang, sampai nyembur kemana-mana gitu ya. Udah nggak lucu bersihin depan umum dan kemudian ilernya kemana-mana gitu. Karena ternyata itu ada penyakitnya, ada bakterinya gitu ya. Nah, itu efek dari mana? Efek dari orang diedukasi terus-menerus. Nah, jadi Anda coba bayangkan, kalau seumpama Anda hari ini mengedukasi orang terus-menerus, apa yang akan mereka dapatkan? Mereka akan merasa mendapatkan orang yang mau membantu mereka. Ya,
menghindarkan mereka dari masalah. Nah, Anda hari ini ingin bantu mereka menghindari masalah atau mencapai goal lebih cepat. Nah, posisikan diri seperti itu. Dan biasanya, di dalam follow up, kalau Anda bisa tunjukkan hal-hal seperti itu, Anda akan bisa membuat 99% orang ini pindah ke sini untuk beli. Nah, itu goalnya, ya. Jadi hari ini, saya percaya Anda bisa dapat satu insight baru, di mana kalau semua Anda dapat, Anda coba tulis di komen, kira-kira apa insight atau apa materi penting yang Anda dapat di sini, pencerahan apa gitu ya. Anda tulis di komen, dan juga kalau Anda suka dengan konten ini, kasih tahu kepada saya. Siapa tahu mungkin Anda juga kepikir, oh next time saya butuh informasi seperti ini Pak. Ya, kasih idenya, ya. Sehingga nanti mungkin saya bisa bahas di video berikutnya. Nah, oleh karena itu hari ini saya rasa cukup. Ini sharing saya dari saya, ya. Semoga ini bisa bermanfaat, bantu Anda, dan terima kasih untuk Anda yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sukses selalu untuk Anda, dari saya Chris Tutor. Bye-bye.